semuanya, balik lagi. Perkenalkan, aku Ratu Kesha Alia. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang smart door lock berbasis Arduino yang menggunakan keypad untuk input password, servomotor untuk membuka dan menutup pintu, dan potensiometer untuk mengatur kontras LCD. Nah, langsung saja aku mau mulai simulasinya. Oke, di sini aku menggunakan software bernama Tinkercad untuk melakukan simulasinya. Nah, oke, di sini ada tulisan sebagai pengawal Arduino Door, Welcome Home. Nah, tadi kan aku jelasin juga kalau misalkan potensiometer ini tuh dia bisa ngatur kontras LCD-nya. Jadi, kayak gini. Nah, jadi agak hilang kan tulisannya, sedangkan kalau kita fullin lagi dia kembali kelihatan jelas. Oke, di sini sesuai perintahnya kita bakal enter passwordnya nih. Oke, karena passwordnya benar, tadi menunjukkan pesan door is open. Terus juga tadi servo motornya itu keputar. Nah, terus kalau mau nutup lagi gimana? Tinggal pencet hashtag di sini. Dan servo motor ya kembali nutup dan tampil tulisan door is closed. Oke, simulasinya cukup sampai sini. Nah, aku juga mau jelasin tentang komponen-komponen yang kita butuhin di proyek ini. Seperti yang kita lihat, di sini yang pertama itu ada si Arduino Uno. Terus, abis itu ada keypad 4x3. Selanjutnya di sini ada servo motor. Dan di sini ada LCD 16x2. Lanjut di sini ada potensiometer. Dan yang terakhir itu ada breadboard-nya. Serta di sini ada kabel-kabelnya juga. Nah, di sini saya juga udah membuat desain sirkuit di Tinkercad. Jadi, mari kita lihat bagaimana semua komponen ini terhubung satu sama lain. Mulai dari yang pertama nih. Oke, di sini ada keypad 4x3. Nah, di sini bisa kita lihat di sini tuh ada 7 pin yang terhubung. Dimana di sini ada pin row atau baris 1 sampai 4. Yang mana dia tuh terhubung sama pin digital di 1 sampai 4. Nah, selanjutnya di sini ada pin kolom 1 sampai kolom 3 itu dia kehubung sama pin digital di 5 sampai 7. Nah, keypad ini kita gunain untuk masukin password. Lanjut ke komponen berikutnya, yaitu ada servo motor. Si servo motor ini dia terhubung ke digital pin ke-9. Nah, servo ini juga digunakan untuk membuka dan menutup pintu berdasarkan input password yang diberikan. Lanjut, di sini ada LCD 16x2 terhubung ke pin analog A0 sampai A5. Nih, di sini bisa dilihat semuanya terhubung ke LCD. Nah, LCD ini tuh dia buat nampilin pesan. Kayak tadi ada enter password, wrong password, door is open, door is closed. Nah, lanjut aku mau bahas ini ada potensiometer. Di itu terhubung ke pin analog A0. Nah, potensiometer ini digunakan untuk mengatur kontras LCD. Jadi, kita bisa ngatur mau LCD yang tampil lebih jelas atau tidak. Nah, tadi itu aku udah jelasin semua komponen-komponen yang ada di sini. Kita langsung masuk aja ke Arduino yang sudah kita siapkan di sini atau kodenya. Nah, kode Arduino ini dialah yang mengontrol sistem kita. Kita di sini pertama menggunakan beberapa library untuk mengontrol komponen-komponen di dalam ini. Nah, di sini bisa dilihat baris 1 sampai 3 itu ada library keypad, liquid crystal, sama servo. Keypad ini dia tuh buat mengontrol si keypadnya tadi. Terus liquid crystal ini untuk mengontrol si LCD-nya, sama servo itu buat mengontrol servo motor. Lanjut. Nah, dari baris kelima ini, servo my servo ini apa sih? Dia itu membuat objek my servo untuk mengontrol si servo motor.
Di bawahnya itu ada liquid crystal LCD A0, A1, A2, A3, A4, A5, yaitu membuat objek LCD untuk mengontrol LCD 16x2 yang terhubung ke pin analog A0 sampai dengan A5. Lanjut, di sini ada define password length itu 7. Nah, kenapa sih kita mendefinisikan panjang maksimum passwordnya itu sebagai 7 karakter? Karena 7 karakter ini termasuk 6 karakter dan 1 karakter 0. Lanjut, di sini ada integer POS sama dengan 0. Itu menyimpan posisi servomotor. Di bawahnya, di sini ada array untuk menyimpan password yang dimasukkan oleh pengguna. Nah, di sini ada password master yang benar. Di bawahnya, itu ada menghitung jumlah karakter yang digunakan oleh pengguna. Terus selanjutnya di bawahnya lagi, itu ada menyimpan status apakah password itu benar atau enggak. Yang terakhir, itu menyimpan nilai tombol yang diletakkan pada keypad. Lanjut, ke bawahnya ini ada konfigurasi keypad itu sendiri. Di sini didefinisikan bahwa row-nya itu ada 4 dan kolomnya itu ada 3. Nah, di sini itu ada array yang menyimpan susunan tombol pada keypad. Terus sini itu menyimpan status pintu terbuka atau tertutup. Nah, di baris 26 sampai 27 ini itu ada pin pada Arduino yang terhubung ke dalam baris dan kolom keypad. Yang terakhir di sini ada kita membuat objek custom keypad untuk mengontrol keypad dengan susunan tombol pin, baris, dan pin kolom yang telah ditentukan. Nah, lanjut di sini ada fungsi setup. Pada fungsi setup, kita menginisialisasi servo, LCD, dan menutup pintu pada awalnya. Kita juga menampilkan pesan sambutan pada LCD. Tadi kan nongol yang Arduino door welcome home di awal ketika kita mulai simulasinya. Lanjut, di bawahnya ini ada fungsi loop. Nah, fungsi loop ini kita mengecek apakah pintu terbuka atau tertutup dan menangani input password dari keypad. Bisa dilihat. Nah, kalau misalkan pintunya itu terbuka, terus kita menekan tombol hashtag, pintu itu akan tertutup dan timbul pesan door is closed. Nah, jika pintu tertutup, kita akan masuk ke fungsi open di bawah ini untuk meminta password. Di sini ada enter password. Nah, setelah enter password itu, di sini ada if. Nah, kalau misalkan pengguna itu udah masukkan password dan jika password yang dimasukkan itu benar, pintu akan terbuka dan pesan door is open itu akan ditampilkan. Jika salah, pesan wrong password akan ditampilkan. Nah, abis itu kita akan balik lagi ke line 64 sampai 74. Di situ ada fungsi servo open dan servo close. Nah, fungsi ini tuh dia menggerakkan servo untuk membuka dan menutup pintu. Di sini bisa dilihat juga kalau misalkan ada POS 0 sampai 180, berarti dia itu artinya dia mulai dari derajat 0 sampai ke 180 derajat. Nah, di bawahnya itu ada myServo.write dalam kurung POS, itu artinya servo itu harus kembali ke posisi dimana kita udah menyatakan variabel POS tadi. Terus selanjutnya di bawahnya itu ada delay, yang mana kita akan menunggu sekitar 15 milisecond untuk servo itu kembali ke posisi semula. Begitu juga di servo close. Kalau misalkan tadi dari 0 derajat ke 180 derajat, ini kembalikannya jadi 180 derajat ke 0 derajat. Dan juga sama seperti sebelumnya, delay dan posisinya itu untuk kembalinya itu sama. Nah, kita lihat ke atas lagi, itu ada fungsi clear data. Fungsi clear data ini digunakan untuk mengosongkan array data setelah siap percobaan memasukkan password. Nah, itu tadi penjelasan detail tentang Smart Door Lock berbasis Arduino dengan keypad, servo motor, dan potensiometer untuk mengatur kontras LCD tadi. Kita juga udah ngeliat gimana sirkuit dirancang di Tinkercad dan bagaimana kode Arduino bekerja untuk mengontrol sistem ini. Oke, jadi
Cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa.